adik-adik Teruna, selamat pagi dan selamat beribadah kembali di hari Minggu tanggal 12 September 2021. Mari adik-adik kita siapkan bacaan Alkitab kita terlebih dahulu. Untuk Mazmur berbalasan kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 93 ayatnya yang pertama hingga kelima. Mazmur 93 ayatnya yang pertama hingga kelima. Dan untuk pembacaan Alkitab kita terambil dari 1 Korintus, pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-10 hingga 18. 1 Korintus 16, ayatnya yang ke-10 hingga 18. Kalau sudah disiapkan semuanya, mari kita ambil sikap yang baik, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersaat teduh sejenak. Kata Tasya ajak adik-adik untuk bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan dengan meninggikan namanya yang mulia. Kita nyanyikan pujian dari Gita Bakti 6, baitnya yang pertama dan ketiga, bernyanyilah orang percaya. Masih tetap berdiri, kita akan bawa ibadah kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, terima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami, sehingga pada pagi hari ini kami bisa bertemu kembali di dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna secara daring ini. Bapa, saat ini kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhir nanti boleh jadi hanya dalam nama Tuhan Yesus saja. Kami juga mau berdoa untuk Kak Gebi dan Kak Fiori yang menjadi pemberita firman pada pagi hari ini, supaya apapun yang mereka sampaikan nanti turut dalam kehendak-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ampunilah segala kesalahan dan dosa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari adik-adik kita buka Mazmur berbalasan yang sudah kita siapkan tadi, yaitu Mazmur 93, ayatnya yang pertama hingga kelima. Kita akan membacanya secara berbalasan. Mazmur 93, ayatnya yang pertama hingga kelima yang menyatakan, Tuhan Raja yang kekal. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Sungai-sungai telah mengangkat, ya Tuhan, sungai-sungai telah mengangkat suaranya, sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat ini. Peraturan-Mu sangat teguh, bait-Mu layak kudus, ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita akan menyambut firman Tuhan. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 364, baitnya yang pertama dan keempat, berserah kepada Yesus.
Kak Tasya undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita dari 1 Korintus 16, ayatnya yang ke-10 hingga 18. Beberapa pemberitahuan. Jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut, sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan, sama seperti aku. Jadi janganlah ada orang yang menganggapnya rendah, tetapi tolonglah dia, supaya ia melanjutkan perjalanannya dengan selamat, agar ia datang kembali kepadaku. Sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Tentang saudara Apolos, telah berulang-ulang aku mendesaknya untuk bersama-sama dengan saudara-saudara lain mengunjungi kamu, tetapi ia sama sekali tidak mau datang sekarang. Kalau ada kesempatan baik nanti, ia akan datang. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ada suatu permintaan lagi kepadamu, saudara-saudara. Kami tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat di Akhaya, dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayan orang-orang kudus. Karena itu, taatilah orang-orang yang demikian dan setiap orang yang turut bekerja dan berjerih payah. Aku bergembira atas kedatangan Stefanus, Fortunatus, dan Akhakus, karena mereka melengkapi apa yang masih kurang padamu, karena mereka menyegarkan rohku dan roh kamu. Hargailah orang-orang yang demikian. Demikian pembacaan Alkitab kita, terpujilah nama Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Sekarang kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kelas Eka akan dilayani oleh Kak Gebi, dan untuk kelas Dwi akan dilayani oleh Kak Fiori. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita satu dalam doa. Bapa di surga, pada hari ini kami datang ke hadirat-Mu, kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus berkati kami, pribadi lepas pribadi, berkati pikiran, perkataan, dan hati kami agar bisa tertuju pada firman-Mu saja saat Kak Gebi membawakan firman. Berkatilah juga Kak Gebi, berikanlah hikmat kebijaksanaan agar bisa memberitakan firman-Mu dengan baik kepada adik-adik, sehingga adik-adiknya bisa mengertinya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Ya adik-adik, bacaan firman kita pada hari ini terambil dari 1 Korintus 16 ayat 10 sampai ke 18. 1 Korintus 16 ayat ke-10 sampai ke-18 yang menyatakan demikian. Jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut, sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Jadi, janganlah ada orang yang menganggapnya rendah, tetapi tolonglah dia supaya ia melanjutkan perjalanannya dengan selamat, agar ia datang kembali kepadaku. Sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Tentang saudara Apolos, telah berulang-ulang aku mendesaknya untuk bersama-sama dengan saudara-saudara lain mengunjungi kamu. Tetapi ia sama sekali tidak mau datang sekarang. Kalau ada kesempatan baik nanti, ia akan datang. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ada suatu permintaan lagi kepadamu, saudara-saudara. Kamu tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang yang pertama-tama bertobat di Akhaya, dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayanan orang-orang kudus. Karena itu, taatilah orang-orang yang demikian, dan setiap orang yang turut bekerja dan berjerih payah. Aku bergembira atas kedatangan Stefanus, Fortunatus, dan Akhakus, karena mereka melengkapi apa yang masih kurang padamu. Karena mereka menyegarkan rohku dan roh kamu. Hargailah orang-orang yang demikian. Demikianlah firman Tuhan. Ya adik-adik, oke.
Jadi kita mau belajar firman Tuhan hari ini. Nah, adik-adik, sebelum kakak lanjut, kakak mau tanya nih sama adik-adik. Apa sih kira-kira yang ada di dalam pikiran adik-adik? Apa sih yang kira-kira adik-adik bakal lakuin kalau adik-adik ketemu sama kakak layan baru, atau pendeta baru, atau om dan tante majelis baru? Apa sih yang kalian pikirkan? Nah, firman Tuhan hari ini ada hubungannya nih sama yang kakak tanyakan tadi. Pertama kita mau bahas dulu ya soal surat Korintus ini adik-adik ya. Jadi kakak menjelasin dulu. Surat Korintus itu adik-adik masih ingat kan surat Korintus itu ditulis oleh siapa? Ya benar, ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat di Korintus pada saat itu. Nah, singkat cerita, Paulus ini adalah rasul yang mendirikan jemaat Korintus itu adik-adik ya. Jadi pelayanan Paulus tuh salah satunya di Korintus, dan Paulus lah yang mendirikan jemaat di Korintus itu. Nah, pada saat itu Rasul Paulus sedang tidak ada di Korintus nih. Rasul Paulus harus melanjutkan pelayanannya di tempat lain. Nah, maka dari itu, Rasul Paulus menuliskan surat untuk jemaat di Korintus. Kenapa? Karena pada waktu itu ada muridnya Rasul Paulus yang bernama Timotius. Timotius akan pergi ke Korintus ini untuk melayani di sana. Jadi Timotius akan datang ke Korintus untuk melayani jemaat Korintus. Nah, Timotius ini masih sangat muda adik-adik ya, jauh banget sama Paulus, dan juga masih sangat minim pengalaman, nggak seperti Rasul Paulus. Tapi Timotius dipercaya oleh Tuhan untuk melayani jemaat di Korintus pada saat itu. Nah, ya adik-adik, jadi kakak akan menjelaskan sedikit tentang kota Korintus pada saat itu. Jadi kota Korintus pada saat itu adalah kota yang kota maju ya, kota metropolitan. Jadi banyak banget orang kemajuan-kemajuan di sana. Nah, karena maju ya, karena banyak hal karena terbawa arus-arus duniawi juga, sehingga banyak juga dosa di kota Korintus adik-adik, terutama dosa kesombongan. Jadi pada saat itu jemaat-jemaat Korintus itu ya sombong adik-adik, mereka merasa dirinya benar, dan mereka merasa dirinya benar dan juga kaya akan pengajaran. Jadi mereka ya susah gitu ya adik-adik, bisa dibilangin, dan seperti itulah. Kota Korintus jadi dipengaruhi hal-hal duniawi, jadi gereja pun juga ikut terpengaruh gitu adik-adik pada saat itu. Nah, jadi tujuan Rasul Paulus untuk menulis surat ini itu mau mengingatkan bahwa Timotius mau datang nih pelayanan ke sana, pelayanan untuk jemaat Korintus. Maka dari itu Paulus mau kasih tahu kalau di ayat 10 adik-adik bisa baca ya. Jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut, sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Jadi Paulus itu mau Timotius di sana itu aman ya, tentram. Maksudnya orang-orang juga menerima dia gitu loh. Karena apa? Karena dia ke sana bukan karena dia orang-orang harus menghormati dia, bukan karena dia ini ya murid Paulus ya. Orang-orang menghormati dia juga bukan karena, walaupun dia bukan yang pendiri jemaat Korintus ya, tapi dia harus dihormati di sana karena dia diutus oleh Tuhan untuk pelayanan di Korintus. Makanya orang-orang di sana harus menghormati Timotius. Timotius ini adalah utusan Tuhan ya adik-adik ya. Makanya harus dihormati karena Timotius akan mengajarkan, akan menyampaikan firman Tuhan yang mau Tuhan sampaikan kepada jemaat di Korintus melalui Timotius ini. Nah, pengajaran Timotius, firman Tuhan ini akan sangat berguna bagi pertumbuhan iman jemaat Korintus pada saat itu adik-adik. Kalau mereka tidak menghormati Timotius, mereka merasa dirinya lebih hebat, lebih baik, lebih kaya akan pengajaran, itu tuh mereka sama aja sudah menolak adik-adik ya. Mereka sudah menolak firman Tuhan yang akan berbicara untuk mereka, yang akan dibawakan oleh Timotius. Nah, karena Timotius adalah hamba yang diutus oleh Tuhan,
untuk melayani di sana. Firman yang dibawakan pelayan Tuhan, karena mereka udah, kalau misalnya mereka nggak mau dengar ya mereka sama aja nolak Tuhan, nolak firman Tuhan yang mau dibawa oleh hambanya yang telah diutus Tuhan gitu. Nah, di ayat ke-11 juga boleh baca, jadi jangan ada orang yang menganggapnya rendah, tetapi tolonglah dia supaya ia melanjutkan perjalanannya dengan selamat, agar ia datang kembali kepadaku, sebab aku di sini menunggu kedatangannya sama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Nah, jadi di ayat 11 ini Paulus mau mengingatkan dan minta supaya jemaat di Korintus ini membuat suasana di sana itu aman, nyaman, sehingga Timotius di sana juga bisa pelayanannya dengan baik dan tidak merasa diintimidasi gitu ketika merasa aman, agar pelayanan Timotius ini bisa selesai dengan baik dan agar jemaat Korintus juga semakin bertumbuh di dalam iman percayanya, begitu. Nah, adik-adik, apa sih yang mau kita pelajari dari firman Tuhan ini? Nah, yang mau kita pelajari itu bagaimana sih sikap kita yang harus kita lakukan terhadap pelayan Tuhan. Di sini pertama kakak mau kasih tahu dulu kakak mau jelasin untuk konteks pelayan Tuhan kepada hamba Tuhan ya adik-adik ya. Hamba Tuhan di sini maksudnya adalah kakak layan, bu pendeta, om dan tante majelis, dan orang-orang yang diutus Tuhan untuk membawa firman Tuhan, menyebarkan firman Tuhan, begitu. Nah, kita nggak boleh meremehkannya adik-adik ya, hanya karena adik-adik nggak suka sama fisik orang tersebut, atau adik-adik merasa kayak, nggak kakak itu udah tua, nggak cocok aku ngebosenin, nggak cocok aku dengernya, atau nggak kakak itu masih muda, mungkin dia nggak gini, nggak pintar, nggak tahu banyak, mungkin aja dia salah-salah, atau adik-adik nggak suka karena misalnya fisiknya, kakak itu jelek, atau kakak itu aku nggak suka karena rambutnya terlalu keriting, aku nggak suka karena ini karena itu. Nah, yang nggak nyambung sama pelayanan. Hal lain juga sih adik-adik ya, kita nggak boleh seperti itu adik-adik, karena mereka udah Tuhan pakai, udah Tuhan percayakan untuk memberitakan tentang Injil Kristus kepada kita, kepada adik-adik. Berita tentang Kristus. Berita apa? Ya berita bahwa Kristus telah mati menebus dosa-dosa umat manusia, dosa Kak Gebi, dosa kalian, dosa kita semua. Sehingga kita harus menghormati mereka, supaya Injil itu bisa kita terima dengan baik adik-adik. Nah, adik-adik nggak pernah tahu ya, mungkin Tuhan Yesus pakai mereka loh untuk ngomong sesuatu kepada adik-adik. Mungkin lewat kakak-kakak itu, atau lewat pendeta itu, atau lewat majelis itu, Tuhan Yesus mau berbicara nih sama adik-adik, tapi melalui mereka. Perpanjangan tangan Tuhan Yesus nih yang untuk berbicara kepada adik-adik. Kita nggak pernah tahu adik-adik. Kalau kita udah meremehkan, kalau kita udah menolak ya dari awal, ya itu sama aja kita nolak firman Tuhan. Kita nolak apa yang mau Tuhan bicarain ke kita. Ya, jadi kita harus menerimanya. Kita nggak boleh denial, adik-adik, kita harus belajar menerima itu. Walaupun ya pelan-pelan memang, tapi kita harus bisa menerima itu. Untuk menghormati Tuhan, untuk menghormati mereka dan juga menghormati Tuhan. Nah, tidak hanya hamba Tuhan, adik-adik di konteks ini juga ada pelayan-pelayan Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan itu ya seperti orang tua, teman-teman terdekat kita ya, orang-orang percaya. Kita juga harus menghormati mereka adik-adik, karena siapa tahu juga mereka perpanjangan Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan untuk membantu kita tumbuh dalam iman. Misalnya kayak orang tua nih, papa mama, atau misalnya ada teman adik-adik yang ngingetin adik-adik, jangan lupa baca Alkitab ya, hari ini SBTA Voice udah ada nih di Instagram, ada linknya, kamu buka ya, jangan lupa saat teduh ya. Nah, orang-orang kayak gitu mungkin melalui orang tua, teman-teman ya, Tuhan mau ngomong lihat adik-adik gitu, Tuhan mau ngingetin ke adik-adik, ayo sini, jangan lupa ya gitu. Nah, kita juga boleh ya adik-adik ya melakukan pelayanan-pelayanan kecil seperti itu, misalnya mengingatin teman kita untuk berdoa, untuk saat teduh, untuk dengerin SBTA Voice dan lain-lain. Itu juga siapa tahu kita juga bisa menjadi berkat buat mereka. Siapa tahu juga Tuhan pakai kita biar iman mereka juga bertumbuh gitu ya. Walaupun itu hal kecil, tapi itu kita nggak tahu apa. Walaupun itu hal kecil, tapi kita nggak tahu. Mungkin aja itu bisa membantu pertumbuhan iman seseorang gitu. Nah, adik-adik, di balik
semua yang tadi, kita harus menghormati hamba Tuhan, pelayan Tuhan, orang tua, dan lain-lain. Yang paling penting, yang paling utama, di atas segalanya, kita harus menghormati Tuhan, adik-adik ya. Yang paling penting kita harus menghormati Tuhan. Hormati Tuhan dengan seluruh hidupmu. Adik-adik belajar, adik-adik membantu orang tua, adik-adik rajin PT, berdoa, rajin beribadah. Itu semua kita dalam rangka takut akan Tuhan, dalam rangka menghormatinya. Menjalani itu semua dalam rangka menghormati Tuhan. Adik-adik melakukan itu semua dengan takut akan Tuhan. Karena kalau kita menghormati Tuhan, itu sama nilainya dengan kita juga pelayanan yang dilakukan hamba-hamba Tuhan ya adik-adik ya. Walaupun itu hal-hal kecil, tapi itu sangat bermakna, sangat berarti sekali ya adik-adik. Ya adik-adik, tapi di atas semua itu, menghormati orang tua, menghormati hamba Tuhan, pendeta, kekhalayan, di atas semua itu yang paling terpenting hanya satu adik-adik. Itu juga penting, tapi yang paling penting satu, yaitu menghormati Tuhan. Menghormati Tuhan dengan seluruh hidup adik-adik, dengan seluruh apa yang adik-adik lakukan. Membantu orang tua, belajar, rajin PT, rajin ibadah, itu semua kita lakukan tujuannya dalam rangka kita menghormati Tuhan. Kita menjalani itu semua dengan takut akan Tuhan. Kalau kita sudah seperti itu sama halnya kita pelayanan juga adik-adik ya. Sama halnya kita pelayanan dengan itu sama nilainya dengan pelayanan yang dilakukan hamba-hamba Tuhan di luar sana gitu loh. Karena dasar kita melakukan itu semua, itu kita melakukannya untuk Tuhan gitu. Contoh kecil aja yang kakak mau kasih ke adik-adik, gimana kita menghargai Tuhan itu ya sekarang adik-adik saat kita beribadah. Adik-adik mungkin sekarang sedang beribadah sendiri, nggak ada papa mama nih, adik-adik di kamar. Yang tahu cuma adik-adik dan Tuhan, adik-adik melakukan apa. Salah satu contoh kita menghormati Tuhan, kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Tidak beribadah sambil makan, tidak beribadah sambil kita scroll TikTok misalnya, atau sambil kita chattingan sama orang lain. Kalau kita melakukan itu ya sama aja kita nggak menghormati Tuhan, adik-adik. Kita tidak menghormati berita Injil yang disampaikan, adik-adik ya. Jadi kita mulai dari hal-hal kecil, dari beribadah, walaupun nggak ada yang lihat ya, tapi Tuhan lihat adik-adik ya. Nggak ada yang lihat, kakak nggak tahu, papa mama nggak tahu, tapi Tuhan yang tahu. Belajar dari hal-hal kecil, kita untuk menghormati Tuhan. Salah satu contohnya ya ibadah. Nah, semua yang kita lakukan di dunia ini itu hanya untuk Tuhan adik-adik ya. Lakukan yang terbaik apapun yang kalian jalankan dalam hidup adik-adik. Belajar yang benar, menghormati orang tua, baik sama teman, rajin membantu orang, itu semua kita lakukan hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, menghormati Tuhan. Kita lakukannya itu dengan rasa takut akan Tuhan, sehingga hidup kita akan bahagia adik-adik ya. Kalau kita menghormati Tuhan, pasti kita akan hidupnya aman, damai, tenang gitu adik-adik ya. Pokoknya semua yang kita lakukan dalam hidup ini tujuannya hanya satu, hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, adik-adik boleh buka di Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi adik-adik, apapun yang adik-adik buat sekarang, itu adik-adik lakukannya untuk Tuhan. Ayo kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ayo kita memberikan diri kita yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Gaby dan Kak Fiori. Karena itu, mari kita sama-sama merespon firman Tuhan sambil bernyanyi dari Gita Bakti 116, Yesus inginkan dirimu. Oh
Kita akan masuk di dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Kak Gebi. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang tadi kami dengar. Ajarlah kami agar bisa jadi anak teruna yang selalu menjadi pembawa damai sejahtera bagi orang-orang di sekitar kami. Di rangkaian doa syafaat ini, kiranya Tuhan berkati adik-adik teruna dalam sekolah mereka. Kiranya mereka tetap selalu semangat dalam sekolah daring mereka ini, Tuhan. Ajarlah mereka untuk tetap bersyukur dan tidak malas-malasan walaupun mereka sekarang sekolah secara online. Biarlah Bapa, Kau juga jaga mereka dalam pergaulan mereka. Kiranya mereka dijauhkan dari pergaulan yang bisa menjauhkan mereka daripada-Mu. Senantiasa Tuhan juga berkati orang tua mereka, orang tua yang selalu memberikan yang terbaik untuk adik-adik teruna. Kiranya Tuhan berilah Papa Mama kesehatan dan kebahagiaan selalu. Tuhan, di masa sekarang ini kami masih dilanda pandemi yang tidak berkesudahan. Kiranya Tuhan beri kami kekuatan dalam menjalani hari-hari kami. Ajarlah kami untuk selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Tuhan, kami juga teringat untuk mereka yang sedang berjuang melawan COVID, baik yang terbaring di rumah sakit ataupun mereka yang sedang isolasi mandiri. Kiranya mereka bisa lekas pulih agar bisa menjalankan aktivitas mereka. Bertuhan berkati juga tenaga kesehatan, pemerintah, biarlah mereka selalu cepat tanggap, kuat, dan selalu diberi kesehatan dalam mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan pandemi ini. Berikanlah mereka juga hikmat Tuhan untuk memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Tuhan, ajarlah kami untuk jadi warga negara yang taat kepada pemerintah agar bisa membantu pemerintah mengurangi laju COVID di tahun ini, Tuhan. Kami juga teringat untuk gereja kami, kiranya Tuhan Yesus berkati selalu, berkati gereja kami, Pelkat PT, biarlah program-program yang akan terlaksana dan sedang terlaksana ini Tuhan Yesus lancarkan agar semua bisa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, terima kasih atas Zoom. Terima kasih atas hari ini kami boleh ibadah via YouTube. Kadang-kadang juga kami boleh beribadah via Zoom. Walaupun kami belum bisa beribadah tatap muka, tetapi kami tetap bersyukur bisa diberi kesempatan untuk ibadah via daring ini. Tuhan, kami juga teringat untuk gereja-gereja yang sedang kesusahan untuk ibadah. Kiranya Tuhan Yesus bantu mereka, berilah mereka solusi agar mereka bisa beribadah dengan baik, agar mereka juga bisa beribadah dengan tenang di masa COVID ini. Tuhan, terima kasih Tuhan atas semuanya. Inilah rangkaian doa syafaat kami, biarlah seminggu yang akan datang ini Tuhan beri kami kekuatan dan pengharapan untuk bisa menjalani hidup kami dengan lebih baik lagi dari sebelumnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sambil memberikan persembahan, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 81, baitnya yang pertama hingga kedua, Allah Sumber Kemurahan. Thank you.
Mari adik-adik bangkit berdiri, kita akan masuk di dalam doa syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, tadi kami sudah memberikan persembahan, sebagian kecil dari apa yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kiranya berguna bagi program-program gereja yang sudah direncanakan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik masih tetap berdiri, kita akan masuk ke dalam pengutusan sambil bernyanyi dari Gita Bakti 277, baitnya yang pertama dan ketiga. Firman Allah sudah kau dengar. Adik-adik layan yang kekasih, kita baru saja telah memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Kita juga sudah bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kakak berharap supaya apa yang sudah kita dengarkan, kita mohon pertolongan Roh Kudus memampukan kita untuk kita melakukan kebenaran-kebenarannya di dalam setiap langkah kehidupan kita, supaya dengan demikian nama Tuhan semakin dibesarkan dan kehidupan kita juga semakin diberkati dalam segala hal. Mari kita akhiri persekutuan kita, ibadah kita di hari ini dengan memohon berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, dari Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami, dari kuasa penghiburan dari Roh-Mu yang kudus, kiranya menyertai dan memberkati kehidupan kami sekalian, mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali untuk kali yang kedua. Amin. 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 Ibadah kita selesai, sampai bertemu minggu depan. Jangan lupa adik-adik bisa bersaat teduh setiap pagi dengan mendengarkan SBTH Voice yang dapat diakses melalui aplikasi Spotify atau Anchor, ataupun melalui link website yang sudah di-share oleh kakak-kakak pendamping di setiap grup ranting. Demikian yang dapat Kak Tasya sampaikan. Selamat hari Minggu.